Adakah benar guys, di mana dikatakan Indonesia dilarang untuk menghadiri KTT ataupun persidangan bridge yang akan berlangsung di Afrika Selatan pada bulan Ogos ini? Jika Indonesia join juga persidangan KTT bridge, dikatakan Amerika Syarikat akan membuat sanksi kepada Indonesia. Adakah Indonesia berani guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel bagi-bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia dilarang untuk menghadiri persidangan KTT bridge yang akan berlangsung di Afrika Selatan kalau tidak silap pada bulan Ogos pada tahun ini guys. Jika Indonesia join juga, dikatakan sekutu daripada Amerika Syarikat akan membuat sanksi kepada Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita simak dulu video ni. We love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. No, you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future. When joining the European Union, the Polish people put their trust in the European Union. They expected the European Union to defend their right, and rightly so. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan. Enggak. Disepakati agar kita membuka belanja pemerintah, ya, yang selama ini belanja pemerintah itu tertutup agar dibuka. Tentu imbalannya kita akan mendapat pos tarif yang Sahabat bagi-bagi, Indonesia kembali menjadi bintang di mata dunia. Setelah dengan berani, pemerintah Indonesia menolak, bahkan mengusir IMF, dari berbagai proyek kerjasama Indonesia. BRICS bahkan menjadi salah satu kelompok yang paling kuat, memberikan dukungannya terhadap Indonesia, bahkan, BRICS sampai menawarkan Indonesia, seluruh instrumen yang Indonesia perlu, demi melawan dominasi Barat, baik dalam sektor pendidikan, infrastruktur, teknologi, finansial, bahkan hingga militer. IMF yang beberapa waktu lalu mengganggu Indonesia, dengan mengkritik tajam kebijakan Presiden Jokowi pun, akhirnya menerima, akibat buruk IMF, yang awalnya sombong, hingga tak segan untuk mendiktek pemerintah Indonesia, menghapus secara bertahap kebijakan hilirisasi, harus pulang dengan tangan kosong, dan kepala tertunduk. Hal tak terduga kembali terjadi, di tengah gempuran, dari lembaga internasional tersebut. Bahkan, negara sahabat Indonesia, justru kagum dan memuji program hilirisasi, Presiden Jokowi. Ini contohnya saja 3 negara tetangga Indonesia, yakni Rusia, Papua Nugini dan China. Bahkan, Rusia tak segan memberikan pujian, dan mengatakan dukungannya, untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut, Rusia mendukung Indonesia dan melihat, bahwa, program hilirisasi di dalam negeri, merupakan hal yang sangat maju. Mereka melihat, malah Indonesia dengan adanya Presiden Jokowi ini, bisa maju. Dengan leadership Presiden Jokowi, Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi, pekerjaan holistik terintegrasi, dan itu dinyatakan para leader negara sahabat kita kemarin. Ungkap Luhut dalam Ekonomi Update 2023 CNBC Indonesia dikutip Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Bahkan lanjut Luhut, pemerintah China menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia, melalui ikut berinvestasi, membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik atau EV. Dengan demikian, nantinya Tiongkok tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia,
namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia. Sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Tak hanya Rusia, negara tetangga Indonesia lainnya yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan negara tetangga Indonesia ini tak segan untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi, tapi yang menarik mereka langsung bicara hilirisasi. Sahabat bagi-bagi, menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya. Artikel 4 Konsultation dikutip Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Oleh sebab itu IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi, meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain. Sahabat bagi-bagi, hingga saat ini rupanya memang hanya Rusia dan negara-negara BRICS yang memberikan dukungan penuh kepada hilirisasi industri Indonesia, tapi seluruh negara barat malah bersatu untuk menghalangi langkah Indonesia menjadi negara maju. Seperti satu-satunya cara agar Indonesia bisa menjadi negara adidaya adalah dengan bergabung dengan BRICS dan meninggalkan seluruh sistem perekonomian barat yang telah terbukti gagal memakmurkan dunia. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Kenapa Amerika Syarikat mau sangat-sangat melarang Indonesia untuk menghadiri KTT Bridge? Dan kalau kita tengok kenapa juga Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia mau membuat sanksi kepada Indonesia untuk terus join bridge. Sebab semua kepentingan Uni Europe, Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutunya selama ini ada persen dia daripada Indonesia, dan banyak kalau kita tengok syarikat-syarikat ataupun fabrik-fabrik Amerika Syarikat dan juga Uni Europe telah pun dibangunkan di Indonesia. Jadi untuk mengelakkan Indonesia join bridge, Amerika Syarikat akan buat seberhabis mungkin untuk menghalang Indonesia ini join bridge. Jika Indonesia join bridge, tidak mustahil keberangkalian Indonesia akan meninggalkan G7. Jika Indonesia meninggalkan G7, segala kepentingan apa yang ada Amerika Syarikat, Uni Europe, tidak mustahil akan Indonesia ambil satu demi satu secara perlahan. Dan kalau kita tengok mungkin juga ekonomi Indonesia yang selama ini banyak bersama dengan Amerika Syarikat, Uni Europe dan juga sekutu-sekutu dia, tidak mustahil selepas Indonesia join bridge, mungkin ekonomi Indonesia akan beralih pergi ke Rusia, akan beralih pergi China, ke India dan juga Arab Saudi, jiran Indonesia sendiri, Papua New Guinea. Dan tidak mustahil juga Indonesia akan merubah strategi pemasaran ekonomi, ekspor dalam semua bidang-bidang ekonomi akan berubah 100%. Jadi daripada isu tersebut di mana Amerika Syarikat
akan melarang, tidak akan mengizinkan Indonesia dengan adalah cara-cara tertentu supaya Indonesia tidak akan pergi ke persidangan KTT Bridge yang akan berlangsung pada tahun ini. Tidak mustahil akan menakut-nakutkan Indonesia untuk membuat sanksi. Mungkin akan membaikot Indonesia, sebab kalau kita tengok hubungan Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat ini banyak, guys. Kalau kita tengok hubungan kerjasama daripada ekonomi, militer, apa lagi, banyak lagi aspek-aspek yang lain. Tidak mustahil untuk Amerika Syarikat menghalang daripada Indonesia join bridge. Mungkin Amerika Syarikat akan menakut-nakutkan Indonesia. Dikatakan jika Indonesia join bridge, di mana militer, segala pembelian di antara Indonesia dan juga Amerika Syarikat akan secara automatik akan terbatal. Wow, jadi macam mana, guys? Memang sangat-sangat complicated, guys. Tapi apa? Kita just waiting pada bulan Ogos pada tahun ini 2023, adakah Indonesia akan join juga KTT Bridge yang akan berlangsung di Afrika Selatan, guys. Okeylah, guys, untuk kali ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.